Pak Ibu, kita telah memuji Tuhan, ya. Dan kalau Anda dengar, ikuti syair lagu, gereja ini tidak mencari berkat. Karena berkat itu sudah disediakan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita minta. Jadi gereja ini tidak mengajarkan untuk mencari berkat, untuk klaim berkat. Karena berkat itu sudah lebih dulu Tuhan berikan sebelum kita bisa menyadari kehadirannya. Gereja ini mengajarkan Bapak Ibu, mengasihi Tuhan. Gereja ini mengajarkan mengasihi Tuhan. Gereja ini mengajarkan pengabdian kepada Tuhan. Ya. Amin Bapak Ibu. Kita mau dewasa. Kita mau semakin dewasa. Bagaimana cara mengabdi dengan benar? Itu yang perlu kita pahami. Ya, bagaimana mengabdi dengan benar? Mengabdi dengan benar itu seperti lilin, menjadi terang bagi sekitar, dan lilinnya hancur. Ya, seperti pelita, ya, menyinari kegelapan sampai hancur, sampai lilin itu hancur, sampai pelita itu habis. Itu namanya mengabdi. Itu namanya mencintai. Mencintai itu bukan main perasaan saja, tetapi sebuah pilihan dan sebuah sikap untuk mau habis bagi sesama. Karena itu permintaan Tuhan. Tuhan hanya disenangkan jika kita jadi berkat bagi sesama. Tidak ada cara lain. Ya. Puji-pujian ini kan cuma ekspresi. Apakah Tuhan senang seperti itu? Tidak. Tuhan gak pernah senang dengan puji-pujian di gudang seperti anak kecil. Tidak. Tuhan hanya bisa disenangkan kalau kita mengasihi sesama ciptaan. Amin. Oke, kita mau belajar sekarang dari 2 Petrus 2, ya, ayat 1 sampai 3. Tetapi sebelumnya ada ayat yang tertinggal. Masalahnya kita tuh kepotong sama pasal ayat, kepotong sama perikop. Sebetulnya ini masih satu rangkaian. Ya. 2 Petrus 1 ayat 19 dan 20 harus dibaca dulu, baru mengerti nanti pasal 2 ayat 1 sampai 3. Silahkan. 2 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya. Terima kasih Pak Menlu. Pembacaan ini Bapak Ibu tidak boleh terpotong.
supaya kita mengerti maksudnya. Ya, makanya saya melanjutkan tanpa memotong, tanpa ada judul perikop gitu ya. Ini satu rangkaian. Zaman dulu tidak ada pasal dan ayat Bapak Ibu, ya. Di pasal 1 ayat 19 dikatakan oleh Petrus bahwa mereka, para rasul, makin diteguhkan. Berarti sebelumnya sudah mengerti, sudah teguh. Tetapi makin diteguhkan oleh pesan atau pengajaran para nabi. Ya. Para rasul makin diteguhkan oleh pengajaran para rabi, oleh pesan para nabi. Di situ dipakai nubuat-nubuat, propetes gitu ya, propetes itu kenabian. Ini bukan melulu pada nubuat dalam arti, oh besok akan ada badai, oh besok akan lahir anak, tidak seperti itu ya. Yang namanya propetes itu semua pesan-pesannya nabi, gitu ya. Jadi para rasul makin diteguhkan oleh pesan atau pengajaran para nabi. Ini menunjuk pengertian para rasul tidak bertentangan dengan ajaran para nabi. Rasul sebagai murid Yesus, pengertiannya, pemahamannya, pengajarannya tidak bertentangan dengan para nabi. Kalau para nabi mengatakan hidupmu harus baik, hidupmu harus saleh, demikian juga Petrus mengajarkan hidupmu harus saleh. Sama. Jangan dipikir nabi-nabi perjanjian lama menekankan kekudusan, maka Petrus tidak menekankan kekudusan. Ini tidak benar. Banyak dulu orang, ya bukan dulu ya, bahkan sekarang masih orang Kristen berpikir, kalau nabi Pak itu dengan usaha harus berbuat baik. Loh emangnya perjanjian baru enggak? Yesus kan kasih karunia. Nah ini loh. Kasih karunia yang dipahami sembrono seolah-olah bertentangan dengan pesannya nabi. Padahal tidak. Pesan para nabi, kuduslah kamu karena Allah kudus. Pesannya Petrus, kuduslah kamu karena Allah kudus. Sama. Amos mengatakan, aku benci sama ibadahmu. Karena kamu tidak bermoral, karena kamu tidak berlaku adil kepada orang miskin. Ada pesan-pesan moral oleh Amos. Demikian juga Petrus. Yang menerima ajaran dari Yesus, kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu. Berbagi hiduplah. Sama. Tidak ada perbedaan. Ini loh yang disebut Petrus makin diteguhkan. Jangan buat ajaran sendiri seolah-olah perjanjian lama harus berbuat baik, perjanjian baru tidak perlu berbuat baik. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu salah. Itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat. Nanti akan kita bahas. Ya. Petrus sebagai murid Yesus mengajarkan bahwa iman harus terus bertumbuh, berkembang, semakin bertambah-tambah. Ya. Sifat karakter ilahi dalam hidup kita harus semakin bertambah-tambah. Inilah pesan para nabi sejak dulu. Pesan Yesus, pesan para rasul, ini meneruskan pesan para nabi. Inilah ajaran yang benar sejak semula. Ajaran yang benar tidak pernah berubah. Dari bermoral menjadi tidak perlu bermoral. Enggak. Pesan yang benar dari berbuat baik, ya tetap berbuat baik. Jangan merasa tidak penting berbuat baik, jangan. Tapi kan kita sudah ditebus Pak. Karena kamu sudah ditebus, maka kamu harus lebih berbuat baik. Karena kita berhutang. Inilah yang dimaksud Petrus tetap mengingatkan jemaat. Ya, di pasal 1 ayat 12 yang minggu lalu dikatakan, sekalipun kamu telah mengetahuinya ajaran yang benar itu, ya, telah teguh dengan ajaran yang benar itu, kamu tetap bertahan, kamu tetap kuingatkan,
tinggalkan. Jangan berubah dari ajaran itu. Jangan berubah dari ajaran yang penuh kasih, seolah-olah dengan kasih karunia tidak perlu berbuat kasih. Wah, ini kan kebacut. Enggak seperti itu. Kita diminta Petrus untuk tetap fokus memperhatikan moral, memperhatikan perbuatan baik, memperhatikan karakter dalam hidup kita yang diibaratkan sebagai pelita yang percaya. Ya. Pelita yang bercahaya itu berada di tempat gelap. Ini gambaran moral. Anggap ini kertas putih ini gelap. Pelita itu berada di tempat gelap. Kalau tidak ada pelita, kalau tempat gelap ini tidak ada pelita, maka pelita ini kelihatan enggak? Enggak. Tetapi karena tempat ini gelap, pelita dinyalakan, maka pelitanya kelihatan. Ini maksudnya kontras antara lingkungan yang gelap dan pelita yang bercahaya. Ada kontras, ya. Pelita yang bercahaya itu berada di tempat gelap. Itu gambaran moral atau perbuatan karakter kita yang dikepung dengan amoralitas, yang dikepung dengan kejahatan, yang dikepung dengan rendahnya karakter manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya Bapak Ibu cabul. Ya kita jangan cabul. Kalau cabul, sama-sama cabul, ya tidak ada perbedaan. Umumnya, manusia pada umumnya, pelit, memikirkan diri sendiri, gitu ya. Kalau orang percaya seharusnya mau berbagi, tidak mikiri urusan sendiri, tidak egois. Jadi tampak bedanya gitu loh. Petrus mengingatkan jemaat atau murid agar jangan terpesona dengan ajaran palsu. Mereka yang mengaku guru-guru palsu. Mereka yang mengaku guru-guru ya. Petrus mengingatkan jemaat atau murid agar jangan terpesona dengan ajaran palsu. Jangan terpesona dengan ajaran palsu. Siapapun yang mengaku guru, tetapi ajarannya jauh dari maksud para nabi, jauh dari maksud Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ya. Jangan terpesona, jangan mudah terkecoh dengan mereka yang mengaku guru, meskipun pengajarannya diambil dari Alkitab, tetapi tidak seperti maksud para nabi, tidak seperti yang dimaksud Tuhan Yesus. Hati-hati. Makanya disitulah perlunya pemuritan, disitu perlunya kita belajar firman Tuhan. Sebetulnya kalau kita membaca firman Tuhan, kebenaran itu jelas berbeda dari kemelesetan. Seperti cahaya pelita, ya, di tempat gelap itu kelihatan. Kecuali kita tidak mau menyalakan pelitanya. Demikian kebenaran bisa kita lihat. Ya. Kebenaran sebuah pengajaran kita bisa lihat dari apa? Dari ajaran guru tersebut dan dari sikap hidup guru tersebut. Ini ajaran Petrus. Kita selalu berdebat, kita selalu menuduh sesama orang Kristen. Kamu sesat, kamu yang sesat, kamu sesat, kamu sesat. Gitu ya. Yang mana sebetulnya yang sesat? Nah, ini Petrus kasih pesan. Petrus menyatakan bahwa pesan-pesan kenabian tidak boleh ditafsir sesuka sendiri atau ngawur.
Pesan-pesan kenabian dalam kitab suci seharusnya ditafsir oleh orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus dengan otoritas Allah. Bagaimana kita tahu, Pak? Guru itu digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus Bapak Ibu bisa dipahami sebagai gairah kudus. Bisa dipahami sebagai mental atau batin yang tidak cemar. Kalau gairah seseorang kudus, kalau gairah seseorang suci, apa yang disampaikannya juga suci. Kalau gairahnya seseorang itu uang, pasti yang disampaikannya uang, cuan. Ini kelihatan. Apa yang ada di hatimu itu akan keluar dari mulutmu. Apa yang ada di hatimu, yang bernilai di batin kita, itu yang akan keluar. Contoh seorang cowok naksir cewek, di hatinya sudah ada cewek itu. Pasti dikit-dikit kalau ngomong sama temennya, cewek itu begini begitu, betul enggak? Itu sudah dari sono. Ya. Apa yang menjadi minatmu, itu yang menjadi pokok bahasanmu. Seseorang tidak akan mengajar dengan murni kalau batiniannya tidak murni. Hal ini disampaikan oleh Petrus sebab banyak orang mengaku guru dan sembarangan mengajar. Jadi saat itu ya, sekitar tahun 65 itu ya, di zaman itu, mulai banyak yang mengaku guru. Di gereja, di lingkungan gereja, tetapi ajarannya sembarangan. Seseorang dengan gairah najis tidak layak menafsir atau menjelaskan pesan-pesan kenabian, sebab semua tafsirannya akan meleset sesuai dengan gairahnya. Itu pasti Bapak Ibu. Pasti. Ya. Seseorang dengan gairah najis tidak layak menafsir. Karena tafsirannya akan ditarik. Ya, ditarik ke arah yang dia suka. Contohnya, seseorang yang matre, seseorang yang cinta uang, seseorang yang ke gereja selalu mencari berkat, pasti pada saat buka Alkitab dan cari firman Tuhan, cari ayat bacaan, pasti yang ujung-ujungnya duit. Halo? Pasti cari yang ujung-ujungnya bagaimana kiat sukses. Itu pasti. Padahal gak sesuai konteks. Jujur aja. Kok tahu Pak David? Lah dulu saya kan begitu. Sama. Sebelum saya mengerti kebenaran, saya kepingin sukses. Saya kepingin kaya raya. Apa kata Tuhan? Supaya menjadi kaya. Maka cari-cari ayat. Kan gitu. Halo? Pernah enggak melakukan ini? Pernah lah. Kita semua hampir dari sana kan. Ini yang dimaksud Alkitab. Ya. Membaca Alkitab, mengajarkan kitab suci, tidak boleh menurut kepentingan pribadi. Tidak boleh. Ya. Pesan-pesan kenabian tidak pernah dihasilkan menurut keinginan daging atau keinginan manusia. Sehingga pesan-pesan kenabian harus disampaikan oleh utusan Allah yang sudah selesai dengan keinginannya. Harus sudah selesai. Harus sudah selesai. Harus sudah selesai dari keinginan kaya. Gitu. Keinginan aneh-aneh. Gitu. Harus sudah selesai. Sebab kalau tidak bahaya.
Bisa-bisa semua ayat ditarik ke arah yang dia inginkan. Seorang pembicara harus selesai pada dirinya, dalam arti hatinya di titik netral. Sehingga Tuhan mau menggerakkan kemana, terserah Allah. Tapi kalau seorang pembicara masih punya keinginan daging, kerinduan begini, kerinduan begitu yang belum tentu sesuai kehendak Allah, apa yang dia ajarkan pasti diseret, pasti diseret. Bapak Ibu, sejak dulu nabi-nabi palsu sudah ada. Demikian guru-guru mengajar, ya, demikian guru-guru atau pengajar-pengajar palsu saat ini juga ada. Dan sama saja. Dalam arti sama itu apa? Apa yang ada di batinnya itu yang terucap. Bahkan itu jadi pilihan. Kita cek sebentar ya. Ajaran guru-guru palsu ini membinasakan Bapak Ibu, sebab semua ajaran mereka ini membuat kita menyimpang dari tujuan keselamatan. Ajaran guru-guru palsu ini membuat kita terpisah dari pemuritan, terpisah dari pembentukan kodrat yang benar. Terpisah. Buktinya apa? Gereja terpisah sekarang. Kalau mau jujur, Anda lihat, setiap gereja punya coraknya sendiri. Setiap gereja ya punya warna sendiri, punya arah sendiri. Ya, lihat saja dari motonya. Apa moto? Ya moto ya. Sukses bla 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 bla. Kan kelihatan arahnya kemana. Gereja B, motonya diberkati untuk memberkati. Kan kelihatan arahnya kemana. Emangnya kalau kamu nggak diberkati, kamu nggak mau jadi berkat? Halo? Itu kalimat sebetulnya kan kalimat ngakali Tuhan. Emangnya kalau kita tidak diberkati, kita tidak memberkati? Dan apakah benar kita tidak diberkati sehingga kita tidak bisa memberkati? Lah kita bisa bernafas saja kan sudah berkat Tuhan. Kita bisa hidup saja kan sudah berkat Tuhan. Kenapa kamu nggak bisa jadi berkat bagi sesamamu melalui waktumu, melalui perhatianmu, melalui tenagamu? Kalau nggak punya duit, apa saja bisa jadi berkat. Akhirnya gereja terpisah, terpecah dengan banyak gairah. Lalu yang benar yang mana? Pak, cari yang sesuai gairah para nabi. Cari yang sesuai gairahnya Tuhan Yesus. Gampang sebetulnya. Nabi yang benar seperti apa? Nah, ayo kita bahas. Ya. Ada beberapa ciri pengajaran palsu. Ya, yang diajarkan oleh Petrus adalah pengajar palsu. Cirinya apa? Berarti kalau Anda mau kepingin yang benar, ya sebaliknya. Gitu aja kan? Apa yang disebut Petrus di ayat-ayat ini adalah ciri-ciri ajaran atau pengajar palsu. Berarti ajaran yang benar atau pengajar yang benar berarti sebaliknya. Ya, kan jelas seperti itu. Oke, yang pertama. Menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ciri-ciri ajaran sesat pertama. Ciri-ciri ajaran sesat yang pertama, menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Menurut Yesaya, pasal 10 ayat 33, ayo kita baca yuk. Yesaya 10 ayat 33. Yesaya 10 ayat yang ke-33. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan.
Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Ya, sebentar abaikan kalimat-kalimat lain, pastikan lihat Tuhan, Tuhan. Tuhannya Tuhan kecil dan Tuhan besar. Ya. Tuhan kecil itu terjemahan dari tuan. Ya. Tuan, majikan gitu ya, penguasa. Sedangkan Tuhan yang huruf besar semua itu terjemahan dari Yahweh. Kalau dalam bahasa Yunani di Septuaginta, Tuhan kecil itu despotes. Dan Tuhan besar itu Kyrios. Gitu ya. Jadi menurut Yesaya ini, penguasa itu adalah Yahweh, Bapak. Gitu ya. Yahweh oleh orang Israel, ya, Yahweh adalah nama Allah yang maha tinggi, gitu ya. Lalu kita baca sekarang, Wahyu 5 ayat 9. Alkitab harus diterjemahkan, harus diartikan oleh Alkitab, tidak boleh sembarangan. Oke, silakan. Wahyu 5 ayat yang ke-9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Perhatikan kalimat ini, karena engkau telah disembelih, siapa itu? Yesus. Dan dengan darahmu, Yesus, ya, engkau, Yesus, telah membeli mereka bagi Allah. Jadi Yesus yang tersembelih ini membeli manusia bagi Allah. Ya. Berarti yang disebut Petrus menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, itu artinya begini. Jadi Petrus menjelaskan bahwa ajaran sesat adalah mereka yang menolak karya Bapa sang penguasa yang telah mengutus Yesus menebus manusia. Ajaran yang merasa bisa selamat dengan perbuatan baik sendiri tanpa perlu penebusan, itulah sesat. Itu sesat. Ya. Jadi menurut Yohanes dalam kitab Wahyu, Yesus membeli manusia bagi Allah. Menurut Yesaya, penguasa itu adalah Yahweh, Allah, Bapa. Jadi kalau menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, itulah ajaran sesat. Ajaran sesat adalah ajaran yang menyangkal karya keselamatan Allah di dalam Yesus, itu maksudnya. Halo? Itu. Ini ciri pertama, ya, kesesatan. Ini ciri pertama tentang teologia. Ciri pertama bicara teologia harus tepat. Kalau mau menjadi terang, teologiamu harus tepat, gak boleh ngawur. Teologiamu harus tepat, gak boleh ngawur. Ketepatannya di mana? Petrus mengatakan, jangan menolak karya keselamatan Allah yang telah menebus manusia melalui Yesus. Udah, itu. Intinya itu. Ajaran sesat adalah ajaran yang merasa bisa selamat tanpa penebusan. Dengan berbuat baik, dengan begini begitu, melakukan hukum, melakukan tradisi. Bisa selamat tanpa penebusan, itu sesat. Halo, Anda ngerti maksudnya? Kebanyakan orang Yahudi merasa sudah selamat dengan melakukan Taurat, itu maksudnya. Mereka merasa selamat dengan perbuatan baik mereka. Kalau kekristenan tidak. Keselamatan kita karena kita ditebus Yesus. Dan karena kita ditebus Yesus,
Dan karena kita ditebus Yesus, maka kita harus mengikuti hidupnya menjadi terang. Jadi menjadi terang itu sebuah buah, bukan karena untuk selamat, bukan untuk selamat. Paham ya? Keselamatan itu buah, keselamatan itu sinar yang harus dihasilkan. Ngerti tidak maksudnya? Beda loh. Berbuat baik untuk selamat, berbuat baik karena sudah selamat. Itu beda. Berbuat baik untuk selamat, itu agama-agama. Kekristenan tidak. Karena kita sudah ditebus, kita diselamatkan, maka lakukan perbuatan baik seperti gurunya. Itu buah. Amin Bapak Ibu. Nah kalau tidak berbuat baik, ya berarti kamu belum selamat. Karena kamu tidak ada buahnya. Kamu menginjak-injak kasih karunia. Ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, kalau mau menjadi pelita, ini teologianya harus tepat. Berikutnya, cara hidup mereka, ya di 2 Petrus 2 ayat 2 gini ya. Cara hidup mereka dikuasai nafsu atau moral rendah, gitu ya. Guru-guru palsu hidup dalam percabulan, hidup dalam pelampiasan hasrat seksual, hasrat daging. Sejak dulu begitu. Merasa sudah selamat, dia hidup sembrono. Merasa sudah ditebus, dia hidup sembarangan. Melampiaskan tubuhnya, melampiaskan dagingnya. Karena dianggap dia sudah selamat. Ini sama dengan guru-guru palsu yang lama, yang kuno, sama. Yeremia 23 ayat 9 coba. Kita bandingkan. Yeremia 23, maaf. Ayat 9 dan 14. Yeremia 23 ayat yang ke-9 dan 14. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Mereka, guru-guru palsu itu berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Jadi tahu umat berbuat jahat, dengan sikap hidup mereka, tidak ada jemaat yang tertegur, tidak ada jemaat yang bertobat. Gitu ya. Kenapa? Karena sama saja. Antara umat dan nabinya sama, cinta uang, cabul, sama. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Seorang pendeta yang cinta uang tidak akan menegur jemaatnya yang cinta uang, nggak akan. Karena gairahnya sama. Seorang pendeta, saya nggak ngomong hamba Tuhan ya. Kalau hamba Tuhan seharusnya nggak begitu. Pendeta, kalau pendeta itu kan belum tentu hamba Tuhan. Seorang pendeta yang dengan uang persembahannya
bisa beli Ferrari, nggak mungkin menegur jemaatnya yang beli BMW, yang beli Mercy, yang menambah-nambahkan mobil mewah lainnya, nggak akan. Karena pola pikirnya sama. Sama, gairahnya materialis, gairahnya hedon. Paham maksudnya? Jadi ciri kedua seorang pengajar sesat, dia melampiaskan nafsunya. Dia tetap hidup dalam nafsunya. Mungkin belum tentu nafsu zina. Mungkin belum tentu nafsu seksual, tetapi nafsu yang lain bisa. Serakah. Gitu. Nafsunya ini sama saja. Nggak ada bedanya dengan orang berdosa. Mana bisa menegur orang berdosa? Pelita ini tidak bisa menerangi jika pelita ini tidak menyala, tidak bercahaya. Tidak bisa. Itu maksudnya. Yang kedua, ciri kedua ini bicara tentang moralitas hidup yang harus tinggi seorang hamba Tuhan. Seorang pengajar sesat tidak peduli moral. Pengajar sesat tidak peduli moral. Ada uang persembahan, beli Rolex, pantas enggak? Itu persembahan jemaat dari orang-orang enggak semua kaya kan? Ada dari orang miskin, dia berusaha ngasih persembahan sama Tuhan. Beli Rolex. Kenapa enggak beli Seiko? Emangnya kalau beli Seiko jamnya enggak sama? Ini maksudnya ya. Casper, Hermes, gairahnya hedon. Apakah Casper, sabuk yang harganya cuma 200-300 melorot? Kan sama fungsinya. Kenapa harus Hermes? Paham ya? Ada gairah berlebihan. Ada gairah hedon, tidak punya empati moral. Ciri pengajar sesat yang kedua adalah tidak punya moralitas. Ya, moralitasnya rendah. Yang ketiga, menurut Petrus, pengajar sesat, ya pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, bergerak melayani Tuhan dengan motivasi serakah. Berusaha cari untung dari jemaat dengan cerita isapan jempol. Cerita isapan jempol itu maksudnya karangan mereka. Mereka berusaha menyenangkan jemaat dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai kebenaran, yang tidak sesuai ajaran para nabi. Karakteristik guru-guru palsu selalu mengingini bagian orang lain, tidak merasa cukup dengan bagiannya. Dalam pelayanan mencari untung seperti dalam berbisnis, itu maksudnya. Kata-katanya jelas yang dipakai. Serakah gitu ya. Itu artinya kebiasaan buruk mengingini bagian orang lain. Gitu. Mencari untung, gitu ya. Mencari untung, itu artinya jelas. Harafiahnya jelas, bisnis. Hamba Tuhan sesat, hamba Tuhan palsu, pendeta. Pendekatan ke orang kaya. Tidak berani menegur dosa, takut jemaat lari. Itu cirinya. Ya. Ini seperti penjelasan Paulus dalam Roma 16 ayat 17-18. Ayo dibaca yuk.
Roma 16 ayat 17 dan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ya. Halo. Banyak di gereja pendeta-pendeta yang senang menyenangkan telinga. Allah kita dahsyat, amin. Kita umat pemenang, kita diberkati. Anda datang Anda pulang tidak seperti Anda datang. Menyenangkan telinga. Padahal kalau nabi yang ngomong, para nabi yang khotbah, Anda datang setrika. Itu bedanya. Kenapa? Karena kita masih punya penyakit. Karena kita masih lungset, batiniah kita ini masih lungset, perlu disetrika. Halo Bapak Ibu, Petrus ngomong begitu, Paulus ngomong begini, sama. Pengajar palsu itu hanya menyenangkan dirinya sendiri, manis bibir, tidak berani negur jemaat, takut jemaat lari. Kalau jemaat lari, kolektennya kurang. Bagaimana tahu Pak? Ya yang tahu pendeta itu sendiri. Motivasinya Bapak Ibu. Motivasinya. Tidak semua pelayan itu motivasinya benar. Banyak pelayanan yang motivasinya bengkok. Hanya ingin cuan. Hanya ingin gereja rame. Datang dan hadirilah. Pembicara. Pelawak, artis, mau dapat apa? Hanya menyenangkan telinga. Tidak seperti itu pengajaran yang benar. Tidak seperti itu pemuritan yang benar. Tapi banyak orang suka. Pengajar palsu memuaskan dagingnya dengan ajaran yang tampak indah serta bahasanya manis menyenangkan telinga. Kita bedah ya. Sejak dulu seperti itu, sampai sekarang seperti itu. Tetapi banyak jemaat gak sadar, heran kan? Yeremia 6 ayat 13 sampai 14. Yeremia 6 ayat 13 dan 14, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semua melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Anda tahu Yeremia konteksnya ini? Yeremia mengingatkan Yehuda bahwa sebentar lagi Nebukadnezar itu akan menyerbu. Tapi menurut nabi palsu, enggak ada. Enggak, kamu apa ngomong sembarangan. Jadi Yeremia menubuatkan sesuatu yang negatif kan kesannya. Awas, Nebukadnezar mau menyerbu, kamu bakal dihancurin. Nabi palsu ngomong, tidak, bait Allah ada di kota ini, Allah beserta kita, aman, damai. Raja dan seluruh istana senang yang mana? Senang yang palsu. Yeremia masukin sumur. Itu. Damai sejahtera. Melingkupi Anda. Nggak ngerti dosanya apa. Doa berkat terus. Kan bingung. Damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Damai sejahtera bagimu. Padahal belum tentu Tuhan ngomong seperti itu.
Bertobatlah, kalau kamu nggak bertobat bangsa ini hancur. Itu Nebukadnezar mau menyerang. Bohong. Gitu. Makanya ritual itu ya kadang-kadang menyesatkan. Banyak jemaat belum bertobat, ya banyak jemaat belum bertobat, akhir ibadah berkat Allah turun atasmu. Allah menyinari engkau. Menyinari apa? Berdosa semua. Bahasa ritual itu menyesatkan sebetulnya. Ya, kalau enggak dipahami dengan benar. Ya. Kita cek selanjutnya. Yeremia 13 ayat 16. Yeremia 13 ayat yang ke-16. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap. Sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Ngerti enggak maksudnya? Kalimat ini sama dengan begini loh. Bapak Ibu percaya Allah campur tangan. Anda tidak akan kesusahan, Tuhan pasti pegang. Lah kalau yang dipegang enggak mau? Pendeta palsu itu sukanya begitu. Pendeta palsu itu sukanya memotivasi bahwa seseorang pasti diberkati. Seseorang pasti hidupnya lancar bersama Tuhan. Padahal Tuhan ngomong, hari pekat. Jangan kamu pikir penyertaan Tuhan itu selalu kamu melihat hari cerah. Hari pekat pun itu bisa dirancang Tuhan buat kita. Untuk mendidik kita berperang. Halo. Jadi motivasi itu belum tentu benar. Kata-kata positif itu belum tentu benar. Belum tentu sesuai kehendak Allah. Bisa jadi itu cuma karangan nabi-nabinya. Bukan disuruh Tuhan. Kacau kan pengajaran gereja sekarang. Kalimat-kalimat ini semua diucapkan nabi-nabi untuk mempesona jemaat. Demi persembahan, demi donasi. Mika 3 ayat 11 sampai 12. Mika 3 ayat 11 sampai 12. Mika 3 ayat 11 dan 12. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, dan para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Jelas? Kalau pendetanya mata duitan, jemaatnya hanya mau berita-berita yang menyenangkan, pesan-pesan yang menyenangkan, Tuhan marah loh. Tuhan akan membajak, maksudnya ngerti maksudnya? Yerusalem akan dihancurkan, akan dibajak seperti sawah, ditunggang balikkan sama Tuhan. Dan terjadi. Kenapa? Karena imamnya doyan duit, nabinya doyan suap. Gitu. Jemaat doyan menyuap. Sama aja. Senangnya cuma nubuat-nubuat yang menyenangkan. Bapak Ibu, Tuhan tuh ingin kita ini jadi segambar dan serupa. Kalau manusia penuh salah, dan harus kita akui manusia penuh salah, maka pesan-pesan Tuhan pasti pesan-pesan yang mendidik, tidak mungkin pesan-pesan yang menyenangkan. Halo?
Ngerti nggak ini? Ciri yang ketiga, bicara tentang motivasi pelayanan, harus murni. Kalau pelayanan serakah, cari untung, itu jelas guru palsu. Halo? Makanya Bapak Ibu, saya berusaha menjaga hati saya supaya tetap murni. Saya nggak berani ngomong kebutuhan saya apa kepada jemaat, bukan karena saya sombong. Saya mau belajar murni hatinya. Murni, moral, motivasi. Ini tidak kelihatan Bapak Ibu, ada di dalam batin masalahnya. Saat ini di dunia Kristen banyak ajaran dan pengajar. Semua mengaku paling benar, paling lurus, paling ortodok gitu ya. Namun kenyataannya banyak ajaran yang berbeda, bahkan bertentangan dengan satu dengan lainnya. Nah, jika bertentangan satu dengan lainnya, pasti kan salah satu pasti ada yang tidak benar, tidak semuanya benar, bertentangan kok. Nah kita cari yang benar yang seperti apa, seharusnya begitu. Tidak semua pendeta perlu kita dengar Bapak Ibu. Halo? Loh kemarin Bapak mengajarkan semua pendeta harus kita hargai, betul. Namanya manusia yang harus dihargai. Tetapi kan bukan berarti Anda harus dengar. Anda perlu dengar 1 kali, 2 kali, jurusannya UUD, juara ujung-ujungnya duit, ya sudah stop, cukup. Anda mau dapat apa? Jika mendengarkan pendeta yang ujung-ujungnya duit. Anda cuma terima gairah yang sama. Yeremia 23 ayat 16-17. Dan 21 terakhir nanti ya. Yeremia 23 ayat 16-17. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ayat 21, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Bapak Ibu, banyak pendeta jadi-jadian sekarang. Banyak pendeta jadi-jadian. Tidak disuruh Tuhan jadi pendeta. Ada kan? Kenapa? Enak, ada perpuluhan. Siapa yang tidak mau? Halo? Tidak disuruh bernubuat, kamu diberkati, usahamu lancar. Tahun depan kamu punya anak 2, padahal tidak disuruh. Itu seperti itu. Tuhan ngomong apa tadi? Jangan dengarkan mereka. Halo? Tapi kebanyakan orang Kristen dengarkan yang begitu-begitu, menyenangkan telinga, yang memotivasi, senang, lucu Pak, pendetanya lucu Pak. Senang. Tuhan ngomong, jangan dengarkan mereka. Tidak semua pendeta harus kita dengarkan. Lalu yang kita dengarkan yang mana? Yang sesuai Alkitab. Yang sesuai Alkitab yang mana? Ya baca Alkitab supaya kita tahu yang benar yang mana kan? Halo Bapak Ibu. Jangan terpesona sama pendeta. Sekali 2 kali ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya berkat, stop. Berhenti. Masuk khotbah soal berkat salah Pak. Saya katakan Bapak Ibu,
Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Jika dalam hidup kita berkat kita beda-beda, karena usahanya beda-beda, satu. Karena ketekunannya beda-beda, dua. Karena setiap orang punya paket hidup, tiga. Gak usah iri sama orang lain, yang penting kita kerja rajin, Tuhan itu sudah limpahi dengan berkat. Jadi gak perlu khotbah soal berkat sebetulnya, karena Tuhan sudah memberkati kita. Bahkan orang dunia pun Tuhan berkati kok. Allah itu baik, Dia memberkati orang benar dan orang jahat. Berkat itu sudah limpah. Yang perlu kita dengar didikannya yang membuat kita pulang ke rumah Bapa, jangan pulang ke rumah Bapak yang lain. Itu yang penting. Bapak Ibu, sebelum kita punya baby, orang tua sudah siapin popok, betul enggak? Orang tua sudah siapin apa? Tempat tidurnya, perawatannya. Masuk Bapak di surga, kita procot keluar di dunia, cuek, sudah diberkati. Berkat itu sudah diterima sebetulnya, cuman kita yang enggak puas, ini masalah lain. Iya kan? Kalau tingkat kepuasan itu kan masalah lain. Kan sawang sinawang, itu yang membuat kita tidak puas. Ini loh Bapak Ibu kekristenan. Tidak semua pendeta perlu kita dengar. Cari pendeta yang benar-benar menyatakan kebenaran. Jika hidupnya tidak bermoral, jika ajarannya tidak seperti Tuhan Yesus, gaya hidupnya berbeda dengan Tuhan Yesus, ya tidak perlu dengar. Tuhan Yesus naik keledai, pendeta naik kijang, oke lah. Tapi kalau naik Ferrari buat apa? Halo? Ngerti maksudnya? Emangnya kamu mau melayani siapa naik Ferrari? Anda mungkin ketawa, tidak tahu mungkin ada pendeta punya Ferrari. Banyak. Anda mau dengar apa dari pendeta yang punya Ferrari? Empati saja tidak punya. Kepekaan sosial aja tidak punya. Anda mau dengar apa dari pendeta yang model seperti itu? Berapa banyak jemaat yang butuh ditopang? Kok beli Ferrari? Jalan di Indonesia lagi. Mau ngebut di mana? Baru ngegas sudah ngerem, lampu merah. Becak lewat, mak-mak lewat. Mana bisa? Anda buat apa beli Ferrari? Paham ya maksudnya ya? Ini penting loh Bapak Ibu, karena gitu, kalau jemaat itu kadang-kadang tutup mata, apalagi jemaat Indonesia, toleransinya berlebihan kadang-kadang, tidak bisa kritis, takut hamba Tuhan Pak, biji mata Allah, nanti saya ngeritik dia, terkutuk saya. Tidak seperti itu ya, pakai otak itu supaya kritis, gitu loh. Cukup dibatin, oh tidak perlu, ini tidak benar, ini sudah tidak usah ikut, gitu loh. Bukan digibah, digoreng, masuk medsos, ya juga tidak perlu. Tetapi kalau kita tahu ini tidak benar, ya jangan ikut. Tuhan ngomong jangan dengarkan nabi-nabi yang borjuis itu. Penyesatan itu bukan masalah teologi, ya masalah Tritunggal, Duit Tunggal, monoteisme, bukan masalah itu saja. Masalah moral dan masalah motivasi. Malah moral dan motivasi ini lebih penting. Kenapa? Ini yang tampak. Ini yang kelihatan. Kalau teologi ini kalau sudah masuk baru ketahuan kan gitu ya. Tapi motif moral dan motivasi itu kan kelihatan. Yesus hidup sederhana. Jadi kalau ada pendeta yang tidak sederhana, pertanyakan, dia ngerti Alkitab apa enggak? Bukan harus hidup susah, ya, sederhana. Pengusaha aja ada yang sederhana. Masuk pendeta bergaya hidup mewah. Loh, ada pengusaha
Dia salah satu pemilik bank, pemegang saham terbesar sebuah bank. Pada saat dia diundang untuk jadi pembicara, ada seorang peserta tanya, Bapak kan orang kaya, tapi Bapak kok tidak naik mobil mewah, kok cuma naik Kijang, Innova gitu maksudnya. Loh, apa orang kaya harus beli mobil mewah? Buat apa? Orang kaya yang benar itu seperti itu, nggak flexing. Orang kaya yang benar malah takut didatangi pajak kan? Lah pendeta gara-gara ini jeleknya sistem pengelolaan gereja. Pendeta gara-gara perpuluhan persembahan tidak kena pajak, bebas dia beli Ferrari. Ngerti tidak maksudnya? Kok kayak begitu? Anda harus cerdas, Anda harus kritis. Ini pendeta tidak bisa diikuti, ini pendeta berbahaya. Kalau empati kepada orang miskin saja tidak punya, kalau kepekaan sosial saja tidak punya, apa yang mau didengar dari pendeta ini? Orang miskin banyak. Kamu beli Gesper 20 juta. Lah buat apa? Itu bisa jadi berapa nasi bungkus? Itu bisa jadi berapa bulan uang sekolah? Halo? Ayo peka. Ini loh penyesatan. Dan saya heran, gereja-gereja kayak gini kok rame. Iya kan? Malam hari ini bukan saya mau ribut sama pendeta-pendeta itu. Saya mau mengingatkan jemaat, ayo ikut Tuhan itu yang kritis, supaya kita mengerti ajaran yang benar yang mana, yang tidak yang mana. Kalau kita mendengar ajaran yang tidak benar, ini bahaya. Nasib kekal kita dipertaruhkan. Kodrat kita tidak pernah berubah, karena yang khotbah juga tidak berubah. Amin Bapak Ibu. Jangan menukar Yesus. Ya, jangan menukar sosok Yesus. Gaya hidup Yesus yang sederhana, penuh empati, dengan ajaran materialis, bourgeois, hedon, yang menyenangkan diri sendiri, memuaskan keinginannya. Jangan menghakimi Pak, bisa-bisa itu kehendak Tuhan. Sebentar, kalau orang yang tidak mengerti firman Tuhan bisa ngomong seperti itu. Emangnya Tuhan menghendaki pendeta beli Ferrari? Untuk apa? Halo? Tidak mungkin Roh Kudus bicara seperti itu. Apa kepentingannya untuk pekerjaan Tuhan Ferrari? Paham ya maksudnya ya? Kita harus cerdas. Ini Tuhan yang ngomong, ini Roh Kudus yang ngomong, atau Roh Kudus yang ngomong, roh najis yang ngomong. Harus cerdas. Ayo tetap belajar. Jangan lepas dari pemuritan. Supaya kita tahu yang benar yang mana. Yang membuat kita kokoh yang mana. Yang masuk jurang yang mana. Ini kita kembangkan terus. Pemikiran-pemikiran kita kembangkan terus. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.